Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhiru 'alad dini kulli walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amsayna wa amsahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Teman-teman dan sahabat yang berbahagia, alhamdulillah kita haturkan segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua, diberikan taufik, hidayah, rahmat, dan diberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka marilah kita pandai-pandainya bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah, yang kecil apalagi yang besar. Yang dengan bersyukur begitu justru Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lain. Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki yang lain. Dan Allah akan berikan rezeki yang la yahtasib, yang tidak disangka-sangka. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat Islam. Teman-teman dan sahabat yang berbahagia, dalam sebuah hadis Nabi SAW sudah memberikan kabar-kabar gembira kepada kita. Sebagaimana dalam hadis sahih, di akhir bulan Sya'ban senantiasa Rasulullah berkhutbah di hadapan para sahabat, di mana di dalam khutbah tersebut Rasulullah mencoba untuk memberikan penjelasan tentang keutamaan-keutamaan yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhiri yauman min Sya'ban. Rasulullah berkhutbah pada hari terakhir di bulan Sya'ban. Faqala ya ayuhan nas, wahai manusia, qad adallukum syahrun adim. Sungguh akan datang kepada kalian, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang agung, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan Nabi menambahkan, syahrun fihi lailatun khairu min alfi syahr, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih utama, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan itulah malam Lailatul Qadar. Teman-teman dan sahabat yang berbahagia, jadi kalau dalam khutbah Rasulullah setiap kali menjelang Ramadan atau di akhir bulan Sya'ban itu, Rasulullah senantiasa mengabarkan berita-berita gembira. Rasul lebih mengedepankan basirah, lebih mengedepankan kabar gembira untuk disampaikan kepada umatnya tentang keutamaan-keutamaan dari bulan suci Ramadan. Dan Nabi menegaskan yang pertama bahwa Ramadan adalah syahrun azim, bulan yang agung, bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam. Karena Ramadan ini merupakan anugerah yang sangat bernilai, yang hanya diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena dikatakan bulan yang agung, bulan yang istimewa, maka tentu di dalamnya itu penuh dengan keistimewaan, penuh dengan keutamaan-keutamaan yang tidak terdapat pada bulan-bulan yang lain. Sehingga Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berbahagia, hendaknya kita betul-betul mencoba untuk memanfaatkan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini, dengan mencoba untuk lebih bersungguh-sungguh di dalam kita beribadah dan beramal salih di dalamnya. Kemudian yang kedua, Nabi mengatakan wasyahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, ya,
waktu seorang muslim akan terasa lebih berkah, usianya akan terasa lebih berkah, keluarganya akan terasa lebih berkah, usahanya akan terasa lebih berkah, semua urusan manusia akan terasa lebih berkah di dalam bulan suci Ramadan. Selama senantiasa dia bersungguh-sungguh bahwa semua upaya dan aktivitas kesibukan yang dia lakukan di dunia ini dalam rangka mencari ridha Allah dan mencari rahmat Allah. Dan itulah tujuan hakiki manusia di dalam dia hidup di dunia, bahwa kebaikan-kebaikan apapun yang dia lakukan, yang paling utama dia tanam dan bangun dalam dirinya adalah aku hanya ingin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan apapun yang kita lakukan, selalu paling utama kita tempatkan niat kita, aku hanya ingin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah harta dan apresiasi yang paling bernilai bagi seorang hamba. Bahwa dikatakan ketika Nabi menjelaskan kepada para sahabat, la yadkhulul jannah illa birahmatillah. Tidaklah kalian akan masuk ke dalam surga kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Apakah Anda juga ya Rasulullah? Dan Nabi mengatakan, "Wala ana." Saya juga. Illa ayadaghammadani Allah birahmatihi, kecuali Allah mencurahkan rahmatnya atas diriku. Jadi teman-teman dan sahabat, Bapak Ibu yang berbahagia, seseorang masuk ke dalam surga itu karena rahmat Allah. Walaupun amalnya kecil, ringan. Ya, tapi jangan menyepelekan amalan yang ringan atau kecil, karena rahmat Allah itu bisa datang dari justru amalan-amalan yang diremehkan manusia. Justru rahmat Allah bisa datang dari amalan-amalan yang sepele, yang mungkin banyak orang meninggalkannya. Oleh karena itu teman-teman, hendaknya setiap kita selalu fokus dengan amalan-amalan untuk istimrar atau istiqomah. Karena di dalam hadis Nabi menyebutkan, inna ahabbal a'mal ilallah adwamuha wa inkal. Sesungguhnya amalan yang dicintai oleh Allah adalah yang istimrar, terus menerus istiqomah untuk diamalkan walaupun kecil. Ya, jadi kalau kita ingat tentang amalan-amalan kecil, amalan-amalan ringan yang mudah dilakukan, yang bisa mendatangkan rahmat Allah, ya, maka kita ingat hadis tentang 40 amalan, ya. Arba'un khoslah, ada 40 amalan. A'lahunna manihatul anzima min amilin, kata Nabi. Yang paling tinggi dari 40 amalan itu adalah meminjamkan seekor kambing untuk diperah susunya, tentunya kepada keluarga miskin. Katakanlah bersedekah dengan susu. Cuma di zaman Nabi, air susu itu merupakan minuman, ya, minuman sekaligus makanan, atau minuman yang bisa menggantikan fungsi makanan. Jadi ini yang dikatakan Nabi, dari 40 amalan yang ringan yang mudah dilakukan bahkan tanpa biaya, ya. Ini kata Nabi, yang paling tinggi adalah a'lahunna manihatul anzima min amilin, meminjamkan seekor kambing untuk diperah susunya. Ya'lamu bi khoslati minha, barang siapa yang mengamalkan 40 amalan itu, kata Nabi, roja'a sawabiha wa tasdiqa maudiha, ya. Dia melakukan amalan-amalan itu dengan mengharapkan pahala dari Allah. Roja'a sawabiha, mengharapkan pahala dari Allah, artinya ikhlas dia beramal. Wa tasdiqa maudiha, kemudian dia membenarkan janji Allah, artinya yakin, optimis dan iman kepada Allah, yakin dengan janji Allah. Maka Nabi menegaskan, illa adkhalahullahu bihal jannah, kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Tentunya ada tambahan syarat di sini, selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar. La tusriku billahi syai'an, dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dan dia tidak durhaka kepada orang tua. Terutama dua besar itu dia hindari. Sebab jika seseorang merupakan dia ahli ibadah, ya, ahli ilmu, ya, dan sebagainya,
dia merupakan orang yang soleh, tapi dia musyrik atau dia itu durhaka kepada orang tuanya, dakhalan nar, masuklah dia ke dalam neraka. Ya. Jadi teman-teman dan sahabat, Bapak Ibu yang berbahagia, ini tambahan bahwa di bulan mulia ini, bulan suci Ramadan ini, ya, hendaknya bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa besar itu. Kalau masih ada yang musyrik, suka pergi ke dukun, paranormal, menyimpan jimat, klenik dan sebagainya, segeralah bertaubat, sebab dosa musyrik adalah dosa yang paling dibenci oleh Allah. Orang-orang musyrik di bulan Ramadan seperti tidak mendapatkan apa-apa, karena jelas amalannya tertolak. Karena ayatnya jelas ya. La in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya kamu musyrik, maka akan dihapus amalanmu, ditolak amalanmu, dihapus, hilang, berterbangan bagaikan debu. Wa la takunanna minal khasirin, dan kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Bagaimana tidak merugi? Sudah beramal, sudah beribadah, puasa, zikir, tahajud, barangkali amalan-amalan ibadah yang luar biasa, tapi dia musyrik, maka dia akan merugi karena amalnya tertolak atau dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga dihindari, jangan sampai kalian sudah beribadah kalian durhaka kepada orang tua. Ya. Baik. Teman-teman dan sahabat yang berbahagia, yang terakhir tadi dikatakan bahwa Ramadan adalah wa huwa syahrun, dan yang terakhir tadi dikatakan oleh Nabi SAW, bahwa syahrun fihi lailatun khairum min alfisar. Dan di dalam Ramadan itu ada satu bulan, satu hari. Dan di dalam bulan Ramadan itu ada satu hari yang, dan di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih utama atau lebih baik dari 1000 bulan. Dan itulah malam kemuliaan Lailatul Qadar, yang para sahabat, ya, Rasul dan para sahabat biasa berusaha, berikhtiar untuk mendapatkannya di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang berbahagia, kami cukupkan dulu untuk kultum Ramadan pada kesempatan malam hari ini. Dari saya mohon dimaafkan bila ada kata-kata yang salah. Saya beristighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim. Dan semoga pencerahan-pencerahan pada kesempatan malam hari ini bisa menjadi jalan hidayah bagi kita semua, menguatkan hidayah Allah, dan kita lebih bersemangat untuk mengisi Ramadan dengan amalan-amalan terbaik, amalan-amalan yang penuh dengan kesungguhan, dengan hanya mengharapkan pahala, rahmat, dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.